sekarang ini kita sering dengar nih dok, ada yang mau vaksin tapi nggak bisa karena punya komorbid, penyakit DM dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian kondisi-kondisi ini yang menjadi golongan orang-orang yang tidak bisa divaksin atau sebenarnya ada golongan yang lain lagi yang tidak bisa divaksin gitu ya dok? Jadi memang saat ini kebijakannya dari Kementerian Kesehatan itu bagi yang penyintas COVID yang sudah sembuh dari COVID boleh divaksin, tapi memang menunggu 3 bulan. Nah, kenapa? Memang 3 bulan itu sebenarnya diharapkan masih ada kekebalan dalam tubuh seseorang kan. Jadi setelah kita terkena COVID, sebenarnya terbentuk juga ya kekebalan terhadap virus tersebut. Nah, 3 bulan itu diharapkan masih ada kekebalannya. Nah, selain itu memang di sisi lain kekebalan tubuh kita kan juga kalau habis terinfeksi kan belum pulih sempurna ya. Jadi baiknya memang tidak begitu pulih kemudian langsung divaksin karena khawatirnya nanti responnya juga tidak maksimal gitu, tidak optimal gitu ya. Kemudian kalau yang usia lanjut itu harus ada kriterianya. Jadi kalau di atas 60 tahun nanti ada formulir screeningnya. Jadi memang sebelum divaksin kan ada formulir screening. Nah itu tujuannya apa? Kita supaya memaksimalkan manfaat tapi meminimalkan resiko efek samping. Karena kan memang kita tahu respon baik terhadap obat atau bahkan untuk berbagai hal ya, nggak hanya obat misalnya, bahkan herbal atau jamu-jamuan atau apapun, respon tubuh seseorang itu kan berbeda-beda gitu. Nah, untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan manfaat adalah ada formulir screening tersebut. Nah, kalau untuk usia lanjut di atas 60 tahun tuh ada screening selain komorbiditas atau penyakit penyerta juga ada namanya kerapuhan. Nah, kalau nanti dari 4 poin itu ada 3 atau lebih, nah itu tidak dianjurkan untuk lakukan vaksin. Jadi prinsipnya sebenarnya ada kondisi yang absolut untuk tidak layak vaksin. Jadi yang absolut tuh kalau memang dia sudah jelas ada reaksi alergi yang berat terhadap vaksin COVID tersebut atau komponen yang ada di dalam vaksinnya. Jadi misalnya setelah vaksin pertama kemudian muncul reaksi alergi yang berat gitu ya atau reaksi hipersensitivitas yang berat, nah maka tidak dilanjutkan untuk vaksinasi yang kedua gitu ya, itu yang absolut. Atau ada orang-orang dengan namanya penurunan daya tahan tubuh yang primer. Jadi ada namanya imunodefisiensi primer. Jadi secara genetik dia punya penurunan kekebalan tubuh. Nah, itu juga saat ini belum direkomendasikan. Jadi masih absolut untuk tidak diberikan vaksin untuk kebijakan kita saat ini di Indonesia. Nah, kemudian ada kondisi lain yang tidak absolut. Jadi bisa berubah tergantung kondisi pasiennya. Nah, itu contohnya misalnya hipertensi. Kalau tensinya di atas 180/110, nah itu tidak dianjurkan untuk vaksin. Jadi bisa pulang dulu, kemudian nanti tekanan darahnya dikontrol dulu dengan obat-obatan, kemudian baru setelah baik bisa divaksin. Kemudian yang diabetes, nah itu juga tidak absolut asalkan dia tidak dalam kondisi gula darah akut ya. Nah, kemudian kondisi yang lain juga seperti penyakit jantung kronik, kemudian gagal jantung, atau penyakit paru kronik, atau asma, selama dia terkontrol gitu ya, kondisinya stabil, terkontrol, dan dari dokter yang merawat boleh dilakukan vaksin COVID itu bisa dilakukan. Kondisi yang sekarang sering ditanyakan ya, pasien-pasien dengan penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu juga kalau kondisinya dia terkontrol, sudah dalam kondisi remisi, ya kemudian sudah minum obat-obatan dalam dosis yang minimal, yang harapannya tidak mengganggu pembentukan antibodi atau kekebalan tubuh, ya, dan dari dokter yang merawat sudah memperbolehkan untuk dilakukan vaksin, itu dapat dilakukan vaksinasi. Ada juga dok yang setelah divaksin katanya malah positif, gimana tuh dok? Ya, jadi kan memang infeksi itu ada masa inkubasinya ya. Jadi kalau misalnya 3 hari setelah divaksin dia ketahuan positif atau hari yang sama, ya itu
sebelum vaksin dia sudah terpapar atau sudah terinfeksi sebenarnya. Jadi makanya kan ada screening juga, ada keluhan apa gitu ya pada saat hari divaksin. Nah itu juga harus jujur kalau sudah ada mulai gejala-gejala badan yang tidak enak gitu ya, apa sudah ada mulai, sekarang kan juga gejala dari COVID ini seperti mirip-mirip seperti batuk pilek biasa gitu ya, dan itu kita harus terang pada petugas kesehatan, apalagi misalnya sudah ada mulai keluhan demam, mulai nggak enak, itu harus terus terang. Nah, jadi biasanya dari sebelumnya dia sudah terinfeksi gitu, dan kekebalan itu baru terbentuk optimal 2 minggu setelah vaksin kedua. Terima kasih Dr. Alvina Widani SPPDKI, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia sudah berbagi bersama kami pagi hari ini, Dok. Kita doakan semoga kita sehat-sehat terus dan pandemi ini segera usai.